Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, setiap kita sangat dikasihi Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Rancangannya indah di dalam kehidupan kita. Amin. Bagi setiap kita yang percaya, apapun keadaan kita, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Berikan tepuk tangan hanya bagi nama Yesus. Kita mau bersekutu sama Tuhan. Kita mau arahkan hati kita. Kita mau bersyukur. Karena Tuhan Yesus selalu peduli di dalam kehidupan kita. Selalu mengerti keadaan kita. Dia yang memegang hidup kita. Dia yang mengangkat setiap kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau tetap arahkan hati kita sama Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku
Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau bersamaku. Masih ada, tetap percaya yang setia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu Bapa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk anugerah-Mu ya Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami memuji kedahsyatan-Mu, kami memuji kehebatan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami berserah Tuhan. Kami serahkan untuk ibadah pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami memuji, kami menyembah, kami memenari bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita percaya kita memiliki Allah yang tidak pernah gagal. Ya, amin. Ya, kita mau percaya, kita mau bersyukur. Kita mau ajak saudara untuk menari. Kita mau bergoyang ya. Kita mau katakan dia Allah yang hebat, tak pernah lalai dalam hidup kita. Hey, dia tak pernah gagal. Karena dia Allah, amin. Dia tak pernah lalai. Yesus Raja. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Dia tak gagal. Dia Allah, oh dia tak pernah lalai. Kami
Yesus pengharapan dalam hidup kita. Kita mau terus menari. Oh, sukacitaku, pam 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 sejatiku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Sukacitaku, pam 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 sejatuh. Amin. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini. Kita mau angkat tangannya kanan dulu ya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Mana tangan kirinya? Padanya aku berserah, kasuhan semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau sukacita kami. Oh, sukacitaku, pam 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 sejatuh. Amin. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Padanya aku berharap, semuanya tangan kanannya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Kita tangan ke kiri. Padanya kehidupan. Ayo dong anak remaja. Cita kita ya, Yesus kekuatan kita. Boleh duduk, silahkan saudara, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Baik, ada yang mau menyatakan cinta kasih Tuhan? Yang saya persilahkan. Ya, Ibu Roni. Maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, saya kalau nggak bisa ngomong. Itu saya lagi hari apa ya, lagi hari Jumat saya mau dagang. Jam 4:30 udah saya rasakan puyeng kepala saya.
dada saya sakit gitu. Kan kalau udah 5:30 teh saya udah siap-siap mau dagang. Kalau sisa pedagang pada ngambil semua, sisanya saya iderin keliling ke perumahan, kasih Om Mateos itu. Kemarin nggak sempet ngobrol sama dianya hari Jumat. Saya teh jam 5:30, gimana Tuhan, aku mau dagang, ini kepala aku puyeng. Coba Tuhan tolong saya Tuhan. Gimana ya, saya mau dagangan saya banyak. Bener kata Om Cepi, Tuhan teh benar ada di mana-mana. Saya duduk ya di balai saya tuh di luar. Tuhan, coba Tuhan tolonglah saya Tuhan, supaya saya jangan puyeng. Biarinlah dada mah sakit ya gitu. Supaya jangan puyeng aja jalan. Namanya jalan keliling-keliling takut puyeng, takut jatuh. Kata papanya si Sarah mah, udahlah ya biarin aja, jangan didagangin, kasihin dah sama orang-orang. Kalau nggak habis ya kita dibagiin, hitung-hitung berkah gitu. Ternyata udah jam 6 lewat lah. Udah aku mau dagang bisa kayaknya. Sanggup enggak ya, papanya si Sarah mana ngikutin pakai motor. Enggak bisa aku. Mau pergi teh. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati saya ya, jangan sampai saya jatuh gitu. Takut jatuh. Bener, saya benar-benar percaya sama Tuhan. Bener Tuhan ada di mana-mana. Terima kasih sama Tuhan saya. Kalau apa-apa saya mah itunya mah, walaupun jarang ke gereja, kata orang-orang mah pada ngomong nggak tekun ke gereja, udah biarin saya mah. Tapi saya mah di rumah tetap. Kalau mau pergi dagang teh dalam nama Tuhan Yesus supaya daganganku habis gitu. Iya, kalau mau mider dalam nama Tuhan Yesus supaya daganganku habis. Si kokonya si Sarah aja kan, kalau mau keluar dagang nyari saya dulu walaupun saya di dapur gak. Kalau gemboran bae di rumah mama supaya minta didoain. Ya udah Jo, mama doain ya dalam nama Tuhan Yesus supaya habis, nambah lagi. Supaya kau banyak uangnya. Jangan suka jangan diomongin sama orang nggak punya ini, biarin kita mah. Nanti bulan depan kita beli. Gitu aja. Gitu saya mah mengharapannya, pokoknya mah saya mah walaupun nggak beli kalau Sarah itu mah Neng pengen beli motor itu, nanti besok kita beli. Gitu aja. Terima kasih ya Tuhan. Maaf ya saya cuman kasih segitu. Tuhan mah benar ada di mana-mana. Kalau saya ada apa-apa saya asal nyebut Tuhan pasti mata saya kelihatan itu. Apa nih buat ngituin, nutupin itu dulu dekat Cibonyo tuh. Kompor saya murub, meleduk, tinggi banget. Udah tinggi, papanya si Sarah marah keluar semua sama anaknya yang lelaki 2. Saya ditarik. Ayo aja mama pengen mati aja. Itu api udah gede. Enggak, mama berdiri aja di situ di depan meja piring. Ayo Tuhan, apa itu? Jalan saya minta jalan, nutupin itu. Api udah tinggi aja, makin tinggi. Gimana Tuhan, coba Tuhan tolong saya. Perlihatkan di mata saya Tuhan, supaya saya bisa matiin itu. Itu anduk anak-anak ya ada 3 jeret, tadinya enggak kelihatan. Saya udah nyebut Tuhan, langsung kelihatan sama saya. Langsung celupin ke kamar mandi, langsung bruk aja. Lagi dekat Cibonyo sih itu rumahnya. Langsung mati langsung selonjor saya. Kayak berenang di air situ. Tadinya anak saya nyiramin pakai air. Bari selonjor ya, terima kasih Tuhan. Anak saya pada nubruk semua sama suami saya, lu nggak apa-apa. Cuman enggak apa-apa. Buru-buru sama dia itu dikasih minum, kasih apa. Aduh, pada gemeter semua Itu udah ya Tuhan. Kesaksian saya cuma segitu Makasih. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya. Masih ada yang mau menyatakan cinta kasih Tuhan? Sony kemarin ulang tahun. Ucapin. Sekalian ini pengumuman. Puji Tuhan, luar biasa kesaksiannya nih, mamanya Sarah ya. Memang kalau kita ingat Tuhan jadi baru kelihatan ya.
Bukan itu sebenarnya esensinya kalau dalam firman Tuhan, ketika kita tinggal tenang, nah disitulah Tuhan tuh bekerja. Kalau kita panik, kayak ada api gitu kan, pasti wah gimana gitu. Jadi kita nggak ngelihat pertolongan Tuhan. Tapi ketika ada masalah, persoalan dalam hidup kita, kita tenang, disitulah kekuatan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Di dalam tinggal tenang, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mungkin ada sedikit kesaksian juga, mungkin saya nggak, kemarin itu hari ulang tahun dan hari pernikahan. Amin, luar biasa. Nggak kerasa 18 tahun perjalanan rumah tangga kita. Memang banyak masalah persoalan ya. Kayak lagu tadi itu, walaupun gunung tak berpindah, kita mau tetap percaya. Walaupun masalahnya masih ada, kita mau tetap percaya. Karena Tuhan yang punya kuasa dalam hidup kita, kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita hanya mengikuti arahan Tuhan aja. Amin. Kita percaya bahwa di dalam mungkin lika-liku kehidupan kita itu pasti ada pahit, ada manis, kadang ada banyaknya pahitnya sih sebenarnya. Kalau di dalam dunia ini kayaknya nggak ada yang manis nih, kayaknya pahit mulu ya. Tapi bersama Tuhan jadi manis, amin. Yang pahit itu jadi manis. Nggak bedanya apa, air dirubah menjadi anggur. Tadinya biasa hambar air itu, tapi ketika Tuhan kasih mujizat menjadi manis seperti anggur. Haleluya. Amin. Oke. Nggak ada lagi kayaknya kesaksiannya. Apalagi ya, ulang tahun saya udah 40 berapa, 83 berarti 42. Usia saya sekarang udah 42 tahun, puji Tuhan masih sehat walaupun masih suka sakit pinggang. Pinggang ini udah sakit-sakit nih. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan buat saya di dalam masalah persoalan apapun, di dalam menghadapi situasi apapun, kita percaya kita mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu aja mungkin ya pengumumannya. Sekarang kita mau lihat beberapa pengumuman jadwal ibadah dewasa muda. Kata saya udah nggak kelihatan sini ya. Dewasa muda untuk waktu dan tempat akan diinformasi di grup ya. Nanti biasanya di informasi. Ada ibadah Grace Youth Generation setiap hari Sabtu jam 7 di sekretariat. Super Kid setiap hari Minggu di tempat ini ya jam 5:30. Tidak ada lagi? Oke, mungkin sebentar lagi kita mau merayakan hari Natal. Kita dukung dalam doa dan juga dana. Mungkin udah boleh bagi Bapak Ibu Saudara yang udah berbeban bisa memberikan support buat gereja kita supaya bisa merayakan Natal dengan baik. Kita juga berdoa buat cuaca, buat keadaan semuanya, situasi kondisinya supaya semua berjalan dengan baik. Amin. Kita percaya, kata Om Cepi bilang ujung-ujungnya Tuhan tolong. Walaupun saat ini mungkin belum melihat nih, dananya masih belum ada. Tapi di ujung-ujungnya biasanya langsung terpenuhi semua. Amin. Kita tahu bahwa sekarang Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan semuanya buat kita yang mengasihi Dia. Amin. Oke, itu aja. Kita mau berdoa, kita memberi persembahan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama saudara kami seiman di tempat ini Tuhan. Kami percaya kasih dan anugerah kami yang terus menyatukan kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan selaras dengan apa yang menjadi arahan Tuhan. Terima kasih Bapak buat kasih karunia Tuhan yang dalam kehidupan kami, yang memimpin kami, menuntun kami setiap hari Tuhan. Kami percaya tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya kekuatan Tuhan saja yang memampukan kami untuk kami tetap berdiri teguh di tempat ini Tuhan. Untuk kami tetap memandang kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami semua Tuhan di tempat ini. Berkati kami semua Tuhan, apapun masalah persoalan kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Cepi juga Tuhan dan Tante Lisa Tuhan. Ya Tuhan, Kau memberkati mereka Tuhan dengan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Hikmat dan wahyu mengalir dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga dimanapun dia ditempatkan Tuhan, biar kasih karunia Injil-Mu Tuhan terus diberitakan, dinyatakan Tuhan. Sehingga orang-orang boleh banyak
menerima Injil kasih karunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gereja Sungai Yordan tempat ini Tuhan. Sebentar kami juga akan merayakan Natal Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan mencukupkan semua apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Kami percaya penuh Tuhan hanya kepada Tuhan. Engkau yang akan menyediakan segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih Bapa, berkati kami semua Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati kota kami Kerawang Tuhan. Diberkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan yang bertugas untuk persembahan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, walau kami tidak melihat Tuhan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita mau nyatakan pujian ini. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, dapat di dalam-Mu. Amin Yesus. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Di hidupku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Terima kasih Bapa. Sungguh kami sangat bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Kalau kami boleh Tuhan hadir dan menikmati Engkau, kami percaya ini semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, sebagaimana kami ada hari ini semuanya karena Tuhan yang terus menyertai keberadaan hidup kami. Sehingga hari ini kalau kami boleh memuja-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu semuanya karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih Bapa, biar rasa syukur ini terus Tuhan nyata dalam keberadaan setiap kami. Karena kami boleh merasakan semua apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami berdampak luar biasa. Bahkan hari-hari di mana begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak masalah, kami boleh melihat pertolongan Tuhan datang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar lawat setiap kami pada sore hari ini, apapun keberadaan kami. Yang sakit mari Tuhan jamah Tuhan sembuhkan, yang lemah mari Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan membuka jalan dengan luar biasa.
Dan melalui kebenaran-kebenaran firman Allah kami boleh belajar. Ada begitu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan ingin nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Bahkan lebih dan lebih lagi. Sehingga apapun yang menjadi rencanamu yang indah itu tergenapi dalam hidup kami. Bapak terima kasih, berikan roh hikmat dan pewahyuan dalam setiap kami untuk menangkap apapun yang menjadi pesanmu. Sehingga kami semuanya diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, kami akan menyambutnya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk tim PW kita sore hari ini, luar biasa. Ya, selamat sore semuanya Bapak Ibu Saudara, shalom. Apa kabar semuanya? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Oke, sore hari ini kita punya tema yang saya percaya sudah tidak asing lagi buat kita, ya. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Ya, saya percaya ketika seseorang ngelihat tema ini pasti buka Alkitabnya, ya, kepengen tahu apa sih isinya gitu ya. Jadi ada hal-hal penting yang harus kita terus pahami hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mendengar kebenaran firman Allah, saya yakinkan buat Bapak Ibu Saudara bahwa ketika saudara memahami itu semuanya, menangkap kebenaran-kebenaran firman Allah, maka kebenaran firman Allah itu akan memerdekakan kita, amin. Kebenaran firman Allah itu akan membukakan kita, ada begitu banyak hal yang kita pahami, sehingga dengan pemahaman-pemahaman yang kita tangkap, yang kita boleh belajari, ini akan berdampak luar biasa. Di mana ada begitu banyak kemerdekaan, ya, dalam arti kata Bapak Ibu Saudara boleh melihat ada begitu banyak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan datang dalam hidup kita, amin. Ketika saudara punya masalah, punya persoalan, saudara disadarkan bahwa ada Tuhan di tengah-tengah hidup saudara. Jadi ini semuanya yang akan terus terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu di gereja ini kita akan terus dibawa di dalam pengenalan akan Kristus, ya. Bukan lagi bagaimana caranya untuk supaya diberkati, bagaimana caranya, karena Tuhan sudah memberkati hidup kita, amin. Tuhan sudah melakukan begitu banyak perkara-perkara yang seharusnya kita lakukan. Ya, Tuhan sudah lakukan itu semuanya bagi kita dan Dia lakukan itu di atas kayu salib buat kita. Amin. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara terus mempercayai akan keberadaan dari kebenaran ini, maka kebenaran ini akan memerdekakan saudara. Jadi saudara sekarang tidak lagi berusaha untuk bagaimana supaya caranya dibenarkan, bagaimana caranya dikuduskan, bagaimana caranya untuk supaya diselamatkan. Karena saudara sudah percaya karya Kristus yang sudah melakukannya buat kita. Amin. Nah, melalui itu kita tidak lagi deg-degan atau tidak lagi was-was. Ya, bagaimana caranya ya supaya saya ini berkenan di hadapan Allah. Karena kita percaya bahwa Yesus sudah membayar semua harganya. Amin. Sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, ini poin penting ketika kita datang ke gereja, bukan cuma sekedar untuk supaya Bapak Ibu Saudara menikmati, wah supaya saya diberkati, wah supaya saya diperkenan oleh Tuhan. Tetapi lebih daripada itu kita boleh mendengar kebenaran firman Allah. Dan kebenaran-kebenaran firman Allah yang kita dengar ini, saya yakinkan akan membawa saudara untuk dapat melihat begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Amin. Jadi sebelum kebenaran firman Allah terus disampaikan, senggol kiri kanan saudara, ya dengerin firman baik-baik. Amin. Haleluya. Ya. Ya, supaya kita bisa nangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Baik, kita akan buka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sebagaimana tema kita pada sore hari ini. Dikatakan di sini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi apa? Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Puji nama Tuhan. Di sini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita dalam situasi kondisi apapun, ya kita harus sadar Tuhan. Amin. Iya, Allah turut bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara harus sadar ada Tuhan di dalam hidup kita. Ketika saudara mengalami masalah, mengalami persoalan apapun itu, Allah turut bekerja dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia sekali-kali tidak akan pernah melupakan saudara. Dia bekerja di dalam keberadaan kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Dia bekerja dalam segala sesuatu, sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, Dia turut bekerja Bapak Ibu Saudara. Supaya Bapak Ibu Saudara hari-hari ini ketika mengalami pengalaman buruk, mengalami pengalaman baik, kita sadar ada Tuhan di situ. Jadi ketika kita mengalami perkara yang buruk, wow, ini harusnya kita semakin sadar ada tuh Tuhan. Ya, jadi ketika saudara berdoa itu bukan cuma mau ngingetin Tuhan, ya Tuhan tolong dong saya lagi susah nih, enggak. Tapi ngingetin diri kita sendiri, Tuhan, ya, ayo ini ingat ya ada Tuhan nih, ya, yang siap untuk melakukan perkara yang luar biasa ini, amin. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, karena kita percaya ada Tuhan. Ya, perempuan pendarahan 12 tahun mengingatkan dirinya
sendiri, asal ku jamah jubahnya, asal ku jamah jubahnya. Dia nggak ngingetin Tuhan, Tuhan tolong saya dong, Tuhan tolong saya dong, enggak. Dia ingetin dirinya sendiri, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Kalau dia lewat nanti ku jamah jubahnya aku pasti sembuh. Jadi berdoa itu bukan mengingatkan Tuhan, karena Tuhan nggak perlu diingetin. Dia Allah yang sempurna. Amin. Kita kalau lagi berdoa ngingetin diri kita sendiri. Ya, Tuhan itu luar biasa. Jangan takut, Tuhan itu luar biasa. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Jadi dengan kita mengingatkan diri kita sendiri, meyakinkan diri kita sendiri bahwa Tuhan nyata, Tuhan hadir, Tuhan ada, ini akan membuat kita semakin dipenuhi dengan apa? Kehadirannya yang luar biasa itu. Sehingga ya ada begitu banyak perkara yang tadinya kita pikir mustahil menjadi tidak mustahil, ya. Sesuatu yang tadinya sukar menjadi tidak sukar lagi karena kita yakin dan percaya, sadar akan Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi ketika saudara punya masalah, punya persoalan, enggak usah khawatir, Tuhan sedang turut bekerja. Amin. Iya, ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Iya, jadi senggol kiri kanan saudara, enggak usah khawatir, amin. Iya, enggak usah takut karena Tuhan turut bekerja. Kadang-kadang kita ketika tidak menyadarkan diri kita, ketika mengalami pergumulan, masalah, kita yang awal mula yaitu ketakutan. Khawatir, aduh gimana ini? Iya. Pertolongannya gimana, jalan keluarnya seperti apa ini? Gitu. Kita kadang-kadang bukannya ingat Tuhan tapi ingat dengan masalah. Harusnya kita ingat sama Allah kita, amin. Allah kita adalah Allah yang besar, amin. Iya, jadi kalau dalam perjalanan hidup saudara bangun pagi jangan ingatnya masa aduh lupa nih belum ke pasar, ya kan gitu ya. Kita harusnya ingat Tuhan, amin. Iya, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Aku percaya penyertaanmu ajaib. Iya, sehingga dengan demikian ada hal-hal yang luar biasa yang saya percaya di mana ketika saudara punya masalah, punya persoalan, itu semuanya tidak membuat saudara khawatir lagi. Tidak membuat saudara takut lagi, tapi saudara tetap percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Iya, ini hal penting yang harusnya saudara pahami. Nah, melalui tema ini saya ingin membawa saudara untuk menyadari hal itu. Sehingga ketika apapun saat ini yang sedang saudara hadapi, sakit penyakit kah, pergumulan kah, rumah tanggamu, pekerjaanmu, ingat satu poin ini. Sadar akan Tuhan bahwa Dia Allah yang tidak akan pernah tinggal diam. Amin. Dia ngelihat anaknya punya masalah, Dia tidak akan pernah tinggal diam. Amin. Ketika anak saudara susah, saya percaya saudara juga tidak akan pernah tinggal diam. Amin. Kalau punya duit kita akan langsung kasih. Amin. Kalau butuh penghiburan kita langsung peluk dia. Amin. Kita hibur dia. Kalau perlu sesuatu kita akan nomor satu untuk lakukan itu. Apalagi Allah kita yang luar biasa. Amin. Jadi dengan demikian saya ingin yakinkan dalam diri saudara, apapun yang terjadi, jangan khawatir, jangan takut, karena Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Karena kita adalah orang yang sangat dikasihinya. Jadi tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Ini hal penting yang harusnya ada di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Nah, Allah turut bekerja ini akan berdampak luar biasa dalam hidup kita. Nah, tetapi ada beberapa kita mungkin seringkali bertanya, saya udah Pak ya melakukan ini itu dan saya punya masalah yang begitu berat, ada begitu banyak hal yang luar biasa yang saya alami, tetapi kok kayaknya ya Allah seakan-akan tidak turut bekerja. Karena seakan-akan ada sesuatu yang sebagaimana firman Allah ya harusnya mendatangkan kebaikan, tapi kok kayaknya nggak baik-baik nih gitu ya, nggak berubah-berubah nih gitu. Ada sesuatu yang kadang-kadang kita berpikir, aku sih maunya percaya Pak, tapi kenyataannya tidak terjadi. Ini sering kali yang terjadi. Dan apa yang terjadi dengan poin ini Bapak Ibu Saudara? Ya. Ini harus kita pahami, sehingga dengan demikian nanti kita akan bisa belajar lebih banyak lagi ya untuk dapat melihat hal-hal yang luar biasa ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika orang melihat ada begitu banyak situasi kondisi yang tidak sebagaimana dia harapkan, seringkali akhirnya bertanya, apa lagi yang harus saya lakukan supaya firman Allah ini tergenapi dalam hidup saya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Kalau kebaikan itu masih belum datang ya, kenyataannya kok malah kayaknya semakin susah gitu ya. Nanti kita akan bahas di sini Bapak Ibu Saudara, ada beberapa poin penting. Yang pertama, Yakobus pasal yang pertama, kita lihat di situ Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang kedua ya sampai ayat yang ke-8 saya akan baca buat saudara. Perhatikan nih, kenapa ada begitu banyak hal yang seharusnya kita mengalami kebaikan Allah, tetapi kita tidak mengalami kebaikan Allah dalam segala sesuatu yang sedang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Perhatikan di situ. Ya, saudara-saudara,
Ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ke-7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan apa? Tenang di dalam hidupnya. Jadi apa ya yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita? Kok ayat ini yang seharusnya terjadi sesuatu kebaikan buat kita, tapi belum terjadi. Ternyata ada banyak kita seringkali mendua hati. Nah ini yang seringkali terjadi Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita mendua hati, kita tidak sadar ya bahwa ada sesuatu yang membuat ayat di mana kita membacanya dengan begitu jelasnya, tapi kok kejadian tidak sebagaimana yang kita harapkan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kok kebaikannya belum terjadi. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi. Kita mendua hati. Nah di sini orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Enggak bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Kenapa? Karena ternyata kita memiliki hati yang mendua. Nah ada banyak kita tidak memahami, ya, sehingga seringkali, ya Bapak Ibu Saudara, ketika masalah persoalan datang dalam hidup kita, kita tidak paham kok bisa terjadi. Karena ternyata ada orang-orang yang punya pemahaman yang berbeda-beda. Salah satu sisi, ya, pengalamannya begini Bapak Ibu Saudara, ya, pemahamannya. Kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang baik. Amin. Amin. Iya. Ketika kita berdoa, pasti Allah campur tangan. Dia akan menjawab segala doa kita. Amin. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara punya masalah, punya persoalan, saudara percaya Tuhan akan menolong. Amin. Tapi di satu sisi ada orang-orang juga punya pemahaman. Iya. Ketika saudara punya masalah, punya persoalan, iya, ini datangnya dari siapa? Ada yang bisa jawab? Ketika saudara sakit, ketika saudara bangkrut, ketika saudara, ya. Nah, Kenji mau jawab nih. Ayo Kenji, jawab Kenji. Tuh kan ya. Iya. Ada yang setuju dari Tuhan? Enggak ada yang setuju, ya. Baik. Jadi banyak orang punya pemahaman. Dan sebagian besar orang bahwa kalau masalah itu terjadi, itu dari mana? Dari Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Jadi ketika saudara memiliki pemahaman bahwa Tuhan izinkan itu terjadi, seakan-akan Tuhan biarin itu terjadi. Ya. Sehingga ketika saudara memiliki pemahaman ini, ketika saudara sakit, lalu saudara punya pemikiran pemahaman ini, maka yang terjadi adalah saudara berpikir gini, ini datangnya dari Tuhan. Dan biasanya mereka berpikir untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Oh bangkrut ya, oh iya, ya Tuhan izinkan supaya dia belajar rendah hati. Jadi orang yang bangkrut itu lagi belajar apa? Rendah hati ya. Itu pemahaman dari banyak orang Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika saudara sakit tapi berdoanya kepengen, sedangkan sakit saudara berpikir itu dari mana? Dari Tuhan. Tapi saudara doanya, lah gimana ini? Ya, udah tahu ini dari Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, tapi kita minta Tuhan menyembuhkan. Seakan-akan kita nggak percaya kalau Tuhan memberikan penyakit, karena memang kenyataannya Bapak Saudara bahwa sakit, penyakit, masalah, persoalan bukan datangnya dari mana? Dari Tuhan. Amin. Amin. Enggak yakin kayaknya, amin. Iya, jadi saudara percaya itu datang dari Tuhan ya. Oke ya, jadi ini poinnya. Kenapa kita tadi membaca poin yang luar biasa ini bahwa iya dikatakan di sini, saudara-saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, pencobaan ini banyak orang tidak memahami. Mereka berpikir pencobaan ini datang dari mana?
Dari Tuhan. Bener enggak? Iya. Karena ketika saudara merasa bahwa pencobaan itu datangnya dari Tuhan, maka saudara memiliki dua pemahaman. Pertama, menganggap Tuhan itu baik, yang kedua menganggap Tuhan itu enggak baik. Makanya ada lagu muncul, lagunya suka-sukamu Tuhan, karep-karepmu Tuhan lah, mau nolong kek, mau ngasih yang baik kek, mau ngasih penyakit kek, mau ngasih apa, pokoknya terserah Tuhan deh, pokoknya ujung-ujungnya pasti menuju kebaikan. Kita berpikir seperti itu, saudara. Jadi akhirnya ketika saudara sakit, punya masalah, punya persoalan, saudara bingung, ini doanya gimana kalau ini datangnya dari Tuhan. Ya. Ini yang membuat ada dua pemahaman di dalam diri saudara. Jadi kita mendua hati kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam poinnya. Sehingga dengan demikian ini akan bertentangan. Ya. Enggak beda saudara nanti akhirnya di gereja berdoa nih, Tuhan terima kasih ya, aku percaya Tuhan engkau Allah yang ajaib, Tuhan engkau pasti menyembuhkan, engkau pasti menolong saya, engkau pasti melakukan perkara yang ajaib. Pas keluar saudara ditanya, gimana udah berdoa? Udah, terus gimana kira-kira hasilnya? Enggak tahulah, terserah Tuhan lah katanya begitu. Suka-sukamu tuh Tuhan. Kenapa? Karena kita enggak yakin doa kita didengar. Karena kita enggak yakin kalau doa-doa kita tuh dijawab sama Tuhan. Karena kita berpikir masalah ini kan datangnya juga dari Tuhan. Banyak orang berpikir pencobaan itu datangnya dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan terjadi kamu sakit, Tuhan izinkan terjadi kamu bangkrut, Tuhan izinkan terjadi kamu mengalami masalah. Kita berpikir ini datangnya dari Tuhan. Tapi yuk kita baca lagi ayat yang ke-13, kita lanjut ya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Supaya saudara tidak memiliki dua pemahaman. Akhirnya ketika saudara punya dua pemahaman, akhirnya saudara mendua hati. Akhirnya saudara bimbang. Yang benernya gimana nih? Doanya minta sembuh atau gimana ini? Ya gitu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-13-nya, ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dia nggak pernah ngasih saudara cilaka, ngasih saudara sakit penyakit, ngasih saudara masalah, dia nggak akan pernah ngasih. Amin. Di sini ada yang ngasih anaknya cilaka gitu. Ya, Yesus berjalan dari desa dan kota berkeliling menyembuhkan orang. Ada di situ dibaca Yesus berkeliling nyebarin penyakit, kan enggak ada, saudara. Amin. Jadi sakit saudara dari mana? Suatu ketika ada orang ya punya sakit asam urat, bangun tidur sakit banget. Kenapa sakit ya kan gitu? Iya tuh kemarin dikasih apa? Gorengan emping sampai toples katanya gitu ya. Jadi tiap hari makan apa? Emping. Pas enak banget, nggak tahu gimana itu ya. Orang ngajarin saya makan emping pakai kecap katanya. Wah itu tambah enak lagi. Setelah itu makannya pakai apa? Pakai sop kambing. Wah tambah lagi enaknya. Ya. Dan itu digadoin setiap hari. Itu datangnya dari Tuhan apa dari mana sakitnya? Lalu kita nyalahin Tuhan. Tuhan kenapa saya sakit? Padahal itu semuanya datang dari diri kita sendiri. Kita yang membuat diri kita sendiri sakit. Tapi kita nyalahin siapa? Kita tidak mau belajar bertanggung jawab, saudara. Ya, kita nyalahin Allah kita yang baik. Ketika bangkrut karena kita mengeluarkan keuangan yang enggak baik, ya kita royal karena apa? Validasi, kepengen dilihat orang, kita orang kaya supaya itu. Jadi akhirnya yang terjadi adalah kita kehabisan uang. Lalu kita gimana? Bermasalah dengan uang. Lalu yang salah siapa? Tuhan disalahin lagi. Iya. Iya. Jadi Tuhan disalahin terus. Padahal kitanya harus yang bertanggung jawab. Kita enggak bisa mengelola uang, memanajemen uang kita. Hasil segini, harusnya pengeluarannya segini. Amin. Jangan lebih besar pasak daripada tiang, ya. Nah, hal-hal yang seperti ini kita lempar ke Tuhan ketika masalah terjadi. Makanya saya selalu ajarin sama orang-orang punya masalah kayak gitu ya, udah jual barang kamu cepetan, tutup itunya. Kenapa? Karena bunganya gede nantinya. Makin lama makin nggak kelunasin, ya kan gitu. Mendingan lu tutup dulu supaya beres. Besok-besok jangan sembarangan memakai uang. Amin. Iya, supaya nanti kita kehidupannya
terjamin. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nah ini semua yang terjadi, ada banyak orang berpikir pencobaan itu datang dari Allah. Padahal Allah nggak pernah mencobai kita. Ya, Ia sendiri tidak mencobai siapapun Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini halnya, lanjut ayat yang ke-14-nya, coba kita buka. Ya, Yakobus 1 ayat yang ke-14-nya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Temennya ganti handphone baru, kepengen punya handphone baru. Temennya punya dompet baru, pengen punya dompet baru. Iya, pokoknya kita itu selalu ditarik oleh keinginan kita sendiri. Iya, kita dicobai oleh keinginan kita sendiri dan kita diseret untuk ke sana, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang namanya pencobaan. Amin. Kita harus melawan pencobaan. Senggol kiri kanan saudara, kamu harus lawan pencobaan. Amin. Jangan belanja terus, amin. Iya, ya. Jangan royal, ya kan gitu. Iya. Karena kita hari-hari ini harusnya ingat dengan masalah ini. Nah, ketika kita menyadari hal ini berarti masalah persoalan yang sering kali datang sama kita itu bukan datangnya dari Tuhan. Itu dari keinginan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Yang pengen ini, pengen itu, yang kita enggak tahan untuk mengatasi ini semuanya. Ini yang terjadi, sehingga dengan demikian kita saling salahin Tuhan. Tuhan yang membuat ini, akhirnya kita, Bapak Ibu Saudara, mengharapkan sesuatu pertolongan daripada Tuhan. Ketika kita yang tidak bertanggung jawab, kita yang ceroboh, kita yang bermasalah, ini yang terjadi. Ini hal yang harus kita pahami. Sehingga ketika kita memahami ada begitu banyak pemahaman kebenaran datang sama kita dimerdekakan Bapak Ibu Saudara. Amin. Makanya ketika saudara dikasih tahu, oh ini gara-garanya yang bikin kamu sakit, jadi kamu harus kurangin ini. Amin. Saudara jadi sehat, amin. Iya, jangan terlalu banyak makan nasi katanya gitu. Karena nasi adalah karbo yang bisa menjadi gula. Ya, jangan selalu makan yang manis-manis gitu. Nanti kena gula gitu ya. Bukan jadi tambah jadi tambah masalah gitu. Ketika kita diberikan pemahaman-pemahaman ini, kita semakin ngerti. Itu akan membuat kita sehat, amin. Iya, kok dia minum aja terus juga sehat Pak katanya. Kok saya minum yang sama sakit? Ya dia mau olahraga, kamu enggak. Beda lagi. Jadi gulanya kepake lah, kamu duduk terus. Dia main game, nonton Netflix, ya kan begitu ya, enggak gerak, makan terus, snack ini dimakan, snack itu dimakan, gitu. Dapat pemahaman lagi, akhirnya kita mulai belajar, akhirnya kita terbebas, kita merdeka, amin. Jadi pemahaman kebenaran itu kita tangkap untuk supaya kita belajar, dan akhirnya ketika kita memahami, kita praktekkan dalam hidup kita jadi sehat, amin. Iya, ini hal penting yang harusnya terus dipahami sama kita, Saudara. Kenapa ada orang-orang yang tidak mengalami Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Ya, udah berdoa tapi kok kejadiannya masih begini, Pak. Udah ibadah kok kejadiannya masih begini. Ternyata banyak orang yang memiliki pemahaman mendua hati. Dia bimbang, ya. Dia ragu-ragu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ternyata banyak pemahaman yang ada di dalam dirinya yang tidak membuat dia dipenuhi dengan keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam hidupnya. Kenapa? Karena pemahaman-pemahaman mengganggu dia, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia nggak yakin kalau Tuhan bakal menolong. Kenapa? Karena kita berpikir Tuhan suka dia. Mau kasih penyakit kek, mau kasih bangkrut kek, mau kasih miskin kek, mau kasih kaya kek, terserah dia lah katanya begitu. Enggak, Saudara. Kita harus memahami satu poin bahwa Allah adalah Allah yang baik. Amin. Dia nggak kepengen saudara sakit, amin. Dia malahan memberikan Yesus babak belur penuh bilur supaya saudara dengan bilurnya disembuhkan, amin. Dia nggak mau membuat saudara miskin, amin. Bahkan dia memberkati banyak orang. Bahkan dari 5 roti 2 ekor ikan jadi berapa? 12 bakul sisanya. Bahkan ketika dia menjala ikan, jalannya hampir jebol. Kenapa? Banyaknya ikan. Kemana-mana Tuhan ingin memberkati. Nggak pernah kita ngelihat Tuhan bikin miskin, amin. Iya, jadi dia Allah yang baik, amin. Iya, jadi jangan berpikir kalau saudara miskin, saudara bangkrut, saudara ini semuanya Tuhan izinkan terjadi. Enggak, mungkin kita manajemen keuangan yang ngaco, amin. Lebih besar pasak daripada tiang,
Iya, ngelihat Shopee ini murah Pak, beli, murah Pak, beli, ya kan murah Pak, beli, tiap bulan paket, sebulan udah 10 kali paket datang, ya kan gitu. Gara-gara murah, yang tadinya 1, 2, 3, ya murah, jadi mahal, saudara, ya kan. Gitu. Kenapa? Karena enggak sadar. Jadi senggol kiri kanan saudara, sadar, ya kan gitu. Haleluya ya, sadar ya. Karena kita punya Allah yang ingin kita sadar, amin. Iya, supaya nanti ke depannya saudara enggak jadi orang yang menyalahkan Allah. Punya pemahaman yang dua. Satu sisi Allah baik, satu sisi Allah enggak baik. Lah kita doain gimana jadinya saudara? Kalau itu semuanya dari Allah, miskin dari Allah. Lah kita kepengen kaya jadi enggak berani ngomongnya. Kenapa? Allah yang kepengen kita miskin. Allah yang kepengen kita sakit katanya gitu. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kamu belajar rendah hati. Orang miskin, orang sakit itu belajar rendah hati. Ya enggak gitu lagi. Amin. Amin saudara. Iya, saya enggak kira-kira saudara. Enggak gitu lagi. Amin. Iya. Belum lagi ada pemahaman orang sakit itu karena dosa. Akhirnya kalau lagi sakit ngumpet saudara. Iya kan gitu. Takut kelihatan orang berdosa. Padahal kan kalau lagi sakit kan kita tinggal sharing sama teman. Amin. Tapi karena kita berpikir itu dosa, jadi takut kita ngomongnya. Gue dipikir nanti gue diomongin lagi banyak dosa sih lu katanya gitu ya. Makanya jadi sakit. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Iya. Kenapa ada orang-orang sakit sering ngumpet Bapak Ibu Saudara? Apalagi orang-orang yang rohaninya lebih tinggi begitu kan. Lagi punya masalah, punya persoalan, nggak pernah berani ngomong. Kenapa? Karena dia pikir itu gara-gara dosa. Jadi nanti dipikirnya gue banyak dosa lagi gitu ya. Padahal enggak. Amin. Amin. Itu mungkin karena situasi kondisi lagi banyak penyakit, amin. Iya dong, ya. Saudara jangan berpikir itu, lalu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan karena bilurnya sudah diberikan untuk menyembuhkan kita, amin. Jadi kita percaya Tuhan, aku percaya bilurmu sudah menyembuhkan aku, amin. Iya. Nah kalau misalnya itu kita minta hikmat, makanya tadi dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika Bapak Ibu Saudara jatuh di dalam pencobaan, ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apa. Nah ketika kita membaca hal ini dengan kacamata yang berbeda, dengan cara pandang pemahaman yang salah, seringkali kita berpikir, oh iya Tuhan lakukan itu supaya sedang menguji kita. Katanya gitu. Enggak saudara. Iya. Ini semuanya ketika sudah mengalami itu semuanya, Tuhan ingin memberikan kekuatan supaya saudara tahan uji. Enggak jadi gampang orang yang menyerah ketika hal itu terjadi. Ya Tuhan, saya udah jatuh dalam masalah saya ini. Saya lagi ngalami masalah ini. Saya enggak akan jatuh. Kenapa? Karena kita yakin ketika saudara jatuh pun kesadaran saudara itu membuat saudara mendekat kepada Allah. Lalu dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, hendaklah ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman, ya. Ya, ayat yang ke-5. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Jadi ketika saudara punya masalah dari pencobaan itu, sakit, punya masalah pergumulan rumah tangga, punya masalah pergumulan dalam pekerjaan, minta hikmat. Gimana cara keluarnya Tuhan? Kompor meleduk, Tuhan kasih hikmat, ngambil anduk, celupin di air, langsung ditutup. Amin. Iya. Kalau kitanya enggak kayak gitu, kira-kira gimana? Meleduk. Ya kan gitu. Lalu toko kita kayak gini, minta hikmat. Oh cara ngaturnya begini, keuangannya begini. Akhirnya kita diberikan kemampuan untuk mengatasi semua masalah. Amin. Iya. Tapi kalau kita udah nyalahin Tuhan terus, Bapak Ibu Saudara, bahwa ini datang dari Tuhan, terserah Tuhan lah. Kita akhirnya jadi orang yang tidak berpikir bagaimana caranya. Kalau saudara sakit mungkin ada banyak cara saudara. Kenapa ini sariawan terus? Oh ternyata kurang bersuka cita. Loba pikiran, ya kan begitu. Jadi lupa minum, banyakin minum. Amin. Iya. Jadi ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan ingin terus bukakan Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara punya masalah, punya pergumulan, bukan berarti ini datangnya dari Tuhan. Karena kalau engkau ini berpikir ini datang dari Tuhan, saudara nggak akan pernah meminta sesuatu, izinin ya udah nanti juga beres sendiri. Gitu. Enggak saudara, amin. Iya, ini hal yang harusnya kita pahami terus ya. Jadi ini penting untuk kita terus belajar di sini supaya Bapak Ibu Saudara bisa ngelihat apa yang terjadi. Kok Tuhan turut bekerja tapi kok enggak baik-baik ya masalahnya. Gitu. Karena ternyata kita banyak orang yang mendua hati Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mendua hati, kita melanggar dan menghancurkan hukum-hukum Allah yang seharusnya kita
pegang erat Bapak Ibu Saudara. Ini yang menjadi masalahnya ya. Ketika pencobaan-pencobaan ini sadar bahwa ini bukan dari Tuhan, makanya kita mulai belajar. Nah ketika seseorang mengalami masalah Bapak Ibu Saudara, dia tidak baik, ketika dia sadar bahwa dia tidak baik, maka besok-besok dia akan jadi orang baik. Amin. Amin. Karena dia sadar. Iya. Kalau ada orang yang tadinya tidak mampu, Saudara, ketika dia sadar bahwa dia tidak mampu dan dia mau belajar, akhirnya dia mampu. Karena dia sadar. Sayangnya orang jahat nggak pernah sadar, nggak pernah jadi orang baik. Sayangnya yang tidak mampu, yang tidak pandai, yang tidak ini Bapak Ibu Saudara, mereka nggak sadar, akhirnya tetap aja di dalam kebodohan. Nggak kelar-kelar masalahnya gitu loh. Oleh sebab itu sekali lagi senggol kiri kanan saudara, yuk kita sadar. Amin. Ya. Rumah tangga suami istri berantakan gara-gara kita nggak sadar. Ya. Istri nyentak, suami nyengor, makanya jadi sengor. Jadi kalau istri lagi nyentak suami, puji Tuhan. Amin. Iya. Kalau suami lagi nyentak istri, puji Tuhan. Amin. Iya dong, ya jadi kelar gitu loh ya. Kalau nggak sadar nggak kelar saudara. Ya. Ini nyentak, ini nyengor, ya kan. Ini melotot, tambah melotot lagi ya kan begitu. Kapan kelarnya ini? Ya kita harus sadar. Ketika kita sadar, wah, yang tadinya kita nggak baik jadi baik. Yang tadinya kita nggak bisa jadi bisa. Kenapa? Tuhan memberi hikmat sama kita. Ya. Tapi kalau kita ngerasa diri kita benar sendiri, lurus sendiri, enak sendiri, makanya nggak pernah belajar. Bikin sesuatu masakan nggak enak, keasinan, nggak enak, ya terus aja nggak enak terus saudara, ya kan gitu. Tapi kalau mau belajar sama orang lain, keasinan ya gitu. Lalu kita mau sadar keasinan, ayo belajar. Akhirnya jadi enak, amin. Kalau kita ngerasa benar sendiri ini enak bikinan kita Bapak Ibu Saudara, ya ini bagus menurut kita, ini lurus menurut kita, nggak pernah mau belajar, nggak pernah sadar, makanya nggak akan pernah bisa berubah, percayalah. Ya, rumah tangga saudara dari muda sampai tua begitu aja, awet rajat. Satu rumah ngan rajat, saudara kan begitu ya. Ya besok-besok kalau udah sadar jadi masalah. Ini kayak bom waktu yang siap meleduk. Ya, yang tadinya satu ranjang sekarang pisah ranjang. Yang tadinya pisah ranjang jadi pisah rumah. Udah pisah rumah pindah kota Bapak Saudara. Lalu pindah alam, ya kan begitu ya. Ya, ini hal-hal yang sering kali terjadi kenapa kita nggak sadar gitu ya. Jadi jangan mendua hati. Ada banyak kita tidak memahami sehingga sering kali menuduh bahwa masalah datangnya dari Allah. Dengan berkata agak sedikit sopan, Allah izinkan ini terjadi. Padahal kita nyalahin siapa? Nyalahin Allah. Padahal sesungguhnya banyak kesalahan itu terjadi karena keinginan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang harus kita lawan, kita atasi, amin. Iya, sehingga kita sadar ya ketika kita jatuh dalam masalah, ketika kita punya persoalan, ketika kita jatuh sakit, kita datang sama Tuhan, sadar Tuhan, iya salah saya ini, iya. Kemarin saya nggak tidur gara-gara nonton Netflix terus ya kan gitu. Tidurnya malam, darah tingginya naik ya kan gitu. Kemarin kita kaget-kaget terus karena ya kan tukang tagih utang datang terus, kita jadi jantungan misalnya begitu kan. Gara-gara masalah Tuhan gimana ini ya, ini salah saya ini ya Tuhan tolong Tuhan pasti membuka jalan, amin. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil saudara. Iya, tapi kalau kitanya nggak sadar nanti gitu lagi, ya ini jadi masalah terus-terusan saudara. Iya, ini penting buat kita. Ya, kita kadang-kadang melanggar dan menghancurkan hukum Allah tanpa kita sadari. Jadi kalau segala sesuatu tuh ada hukumnya. Misalnya di dalam dunia ini ada hukum namanya gravitasi, di mana saudara ada daya tarik bumi, apa-apa ketarik. Jadi apa-apa ketarik. Kalau kita lempar ini ketarik, makanya kita bisa berdiri kayak gini karena ada gravitasi bumi. Kita harus belajar, ada itu, jangan lupa. Karena kalau lupa, nanti pas di lantai tingkat tinggi, kita keluar balkon, kita jalan saudara begitu ya. Langsung apa? Ketarik gitu loh. Jangan lupa, di dalam hukum rohani juga sama saudara. Allah memiliki begitu banyak hal-hal yang harusnya kita pahami. Sehingga dengan demikian ini akan menyadarkan kita, amin. Iya, dengan hukum-hukum rohani yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita mulai menyadari hal ini. Ada sesuatu yang ternyata salah selama ini.
kita mendua hati, kita punya pemahaman yang salah. Iya, bahkan ada begitu banyak hal-hal yang lain yang seringkali salah di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang seharusnya tidak terjadi dalam diri kita. Ini namanya pencobaan. Pencobaan ternyata dibuat oleh diri kita sendiri. Senggol kiri saudara, ingat pencobaan itu dari diri kita sendiri. Jangan salahin Allah, amin. Suatu ketika ada keluarga lagi jalan-jalan, Bapak Ibu Saudara ya, sama anak-anaknya, dia lagi pergi tamasya. Lalu dia ngomong, wah puji Tuhan ya kemarin ya pas lagi tamasya bawa keledai katanya gitu. Oh bawa keledai, bawa kuda gitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa? Ketika anaknya sakit, kakinya patah, ya bisa diangkut naik kuda. Wah puji Tuhan ya katanya gitu. Syukur ya bawa kuda nih katanya gitu. Ya. Lalu orang ini nanya, itu anaknya kakinya patah kenapa? Nih, kasepak kuda katanya begitu Saudara. Jadi ternyata pencobaan itu datang dari diri kita sini. Coba nggak bawa kuda, amin. Iya, mau kasepak kuda kan gitu. Tapi dia ngomong masih puji Tuhan. Haleluya ya. Yang nggak paham jangan ketawa, amin. Iya, hanya khusus untuk yang paham aja. Jadi artinya orang itu punya masalah akibat dari kesalahan dirinya sendiri, amin. Iya. Oke, yang lanjut Bapak Ibu Saudara ya, kenapa kita mendengar kebenaran firman Allah yang luar biasa ini, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, tapi kok masih belum datang juga dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi apa? Mendua hati, amin. Banyak kita sering mendua hati. Doa mah udah luar biasa, Tuhan aku yakin percaya Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menolong gitu. Pas keluar ditanya gimana? Ya doanya gitu, nggak tahulah terserah Tuhan lah katanya begitu saudara. Nggak yakin Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa membuka jalan. Ini kadang-kadang yang terjadi. Kita mendua hati, kita bimbang karena banyak pemahaman yang seringkali kita dengar yang salah Bapak Ibu Saudara. Harusnya tetap percaya Allah kita sudah membayar semua harganya, amin. Dia Allah yang baik, amin. Dia Allah yang tidak mau merugikan kita. Yang kedua, Markus pasal yang ke-6 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Perhatikan di situ. Markus pasal yang ke-6 ayat yang kedua dan ke-6. Kenapa ada begitu banyak hal ketika kita berdoa itu tidak terjadi sesuatu, dan ketika kita mempercayai kebenaran-kebenaran firman Allah tidak terjadi sesuatu. Ini yang kedua Bapak Saudara, ya. Oke, Markus pasal yang ke-6 ayat yang kedua dikatakan di situ. Perhatikan itu Bapak Saudara, ya, ayat yang pertama deh mulai, enggak apa-apa. Ya. Iya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Ayat yang kedua. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Mereka mendengar Yesus menyampaikan pengajaran yang luar biasa. Mereka melihat juga ada mujizat-mujizat terjadi. Wow, dahsyat. Kalau saudara ada di situ, kira-kira percaya Yesus nggak? Percaya Yesus nggak? Wow, luar biasa ini orang. Iya. Mereka juga merasakan itu. Dia punya hikmat yang luar biasa, dia punya hal yang dahsyat, bahkan dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya. Jadi Tuhan menjamah orang-orang sembuh. Wow, luar biasa banget ya. Kalau saudara ada di situ, saudara percaya nggak? Iya. Nggak ada yang jawab, saudara bingung kayaknya. Ya saudara ketika ada di situ percaya nggak nih ya, orang tuh sembuh gitu, wah luar biasa ini, terus hikmatnya luar biasa. Perhatikan ya ayat yang ketiga. Bukankah ia ini apa? Tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka apa? Kecewa dan menolak dia. Wow, iya. Mereka udah ngelihat hal yang luar biasa. Mujizat terjadi. Tapi ketika mereka tahu siapa Yesus yang dianggapnya orang biasa, mereka kecewa. Iya. Ayat yang keempat. Maka Yesus berkata kepada mereka,
Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayat yang kelima. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Lalu ayat yang keenam. Ia merasa heran atas apa? Ketidakpercayaan mereka. Mujizat sudah diperlihatkan, hikmat Allah sudah dibukakan, begitu banyak hal yang luar biasa terjadi, tapi mereka tetap tidak percaya. Ketidakpercayaan itulah yang menghalangi berkat Tuhan dicurahkan. Ada banyak orang-orang yang mengaku dirinya orang percaya, ternyata tidak percaya. Ya, ini yang terjadi. Perhatikanlah bagaimana Yesus di sini, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa melakukan pekerjaan yang dahsyat di sana. Yesus kira-kira mau nggak menyembuhkan? Mau dong. Yesus mau nggak kira-kira melakukan mujizat? Bisa nggak Yesus melakukan mujizat? Ya, nggak yakin juga nih. Bisa nggak? Bisa dong, ya kan? Amin. Iya. Tapi dia tidak bisa melakukannya di situ. Kenapa, Bapak Saudara? Bukannya Yesus tidak mau, bukannya Yesus tidak mampu, tapi apa? Karena ketidakpercayaan mereka. Ya. Ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada banyak kita seringkali enggak sadar Kristus bahwa Yesus itu Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup melakukan banyak mujizat. Dia sanggup untuk melakukan begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Kita kadang-kadang tidak sadar Yesus bahwa Yesus itu Allah yang luar biasa. Kenapa, Bu Saudara? Karena kita selalu melihatnya seperti orang biasa. Banyak orang tidak mempercayai atau tidak mendapatkan mujizat pertolongan Tuhan karena mereka menganggap Yesus manusia biasa, padahal Dia adalah Allah yang luar biasa. Amin. Yang kedua, banyak orang seringkali tidak sadar akan Yesus tapi sadar kepada keberadaan dirinya sendiri. Harusnya dia menyadari tentang Tuhan yang luar biasa, tapi seringkali dia melihatnya diri kita yang tidak luar biasa. Akhirnya ketidakpercayaan terjadi. Nah, bayangin Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang seringkali punya cara pandang. Orang yang disembuhkan adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Saudara berkenan gak kira-kira? Kalau saudara nggak berkenan, saudara tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Begitu ceritanya. Banyak orang berpikir orang yang kuduslah yang akan disembuhkan. Orang yang layaklah yang akan mendapatkan berkat Tuhan. Nah, kalau saudara merasa diri saudara nggak layak, kira-kira disembuhin atau diberkati nggak? Nggak akan. Nah, cara berpikir inilah yang selalu melihat kepada diri kita sendiri. Kita harusnya fokus kepada Kristus. Amin. Dia Allah yang ingin menyembuhkan. Amin. Iya, ada orang kusta di situ. Orang kusta adalah orang yang merasa dirinya dikutuk karena sakitnya, Bapak Ibu Saudara. Dia diasingkan dari orang-orang lain karena menular. Dan orang-orang nggak boleh dekat-dekat sama dia. Dia diasingkan dari keluarganya. Ya, misalnya dia seorang istri, dia diasingkan dari suaminya, dia diasingkan dari anak-anaknya. Dia nggak boleh dekat sama orang. Dan orang-orang di sana berkata, dia kena kutuk. Jadi orang-orang yang sakit pada waktu itu merasa dirinya adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Satu ketika ada orang kusta datang sama Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, Tuhan mau enggak Tuhan nyembuhin saya? Kenapa? Karena dia merasa enggak layak. Dia nanya, Tuhan mau enggak? Kira-kira Tuhan mau enggak? Mau. Amin. Amin. Iya. Kadang-kadang ketika kita fokus sama diri kita sendiri, kita tidak fokus sama Tuhan. Ini yang sering kali terjadi, membuat kita tidak percaya kalau Yesus tuh mau nolong saudara. Kalau Yesus tuh sanggup untuk nolong saudara. Ya. Kadang-kadang kita melihatnya dari sisi ketidaklayakan kita, saudara. Padahal Tuhan melihatnya dari apa? Kebaikannya. Amin. Nah, ketika kita sadar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, yang sudah rela membayar keberadaan apa yang harus kita bayar, yaitu kesalahan kita, dosa kita, ya istilahnya sakit penyakit kita, kemiskinan kita, dia sudah bayar semuanya buat kita. Itu dia sedang melayakan kita. Amin. Iya. Dia sudah membayar itu semuanya, makanya dia berkata, aku mau. Jadilah engkau sembuh. Amin. Dia sembuh karena dia percaya. Amin.
Bukan karena dia layak atau tidak layak, saudara. Tapi karena dia percaya. Ketika saudara fokus sama diri saudara, akhirnya saudara juga enggak merasa layak. Tuhan, layak enggak sih saya disembuhin? Layak enggak sih saya diberkati Tuhan? Saya ini banyak dosa, banyak masalah. Gitu. Karena fokusnya kepada diri kita sendiri. Kita harus fokusnya kepada siapa? Yesus yang murah hati, amin. Yesus yang sudah membayar harganya. Jadi senggol kiri kanan saudara, fokus Yesus, amin. Haleluya. Ya. Kenapa? Karena ketika kita melihat diri kita sendiri, kita selalu tidak layak, saudara. Kita mau banyak salah, ya. Kita mah nggak mampu, kita mah nggak, wah, ya, boro-boro jadi orang kudus mah, gitu ya. Boro-boro pelayanan mah, gitu ya. Asal udah datang ke gereja, puji tuh. Puji Tuhan, itu gue celang cepun, ya kan begitu. Sabulan kan sekali, ya kan begitu ya. Gitu. Kalau kita ngelihat diri kita yang ngerasa nggak layak, maka kita tidak akan pernah memiliki keyakinan bahwa kita bisa diberkati, kita bisa disembuhkan. Tapi ayo ngelihat Yesus, dia tidak bisa ngelihat keberadaan saudara layak atau tidak layak. Kenapa? Ketika engkau percaya sama dia, saudara sudah dilayakkan oleh Allah. Amin. Iya, ini poin yang luar biasa yang harusnya kita pahami, saudara. Ya, ini hal yang sering kali banyak orang tidak memahaminya. Sehingga ketika datang masalah, datang persoalan, mereka merasa, ya gua mah layak lah dihukum katanya. Begitu saudara. Ya. Saya mah layak sakit, saya mah layak lah ini ngalami masalah juga gitu. Enggak saudara. Ya, Tuhan ingin menyelamatkan saudara. Amin. Dia ingin menolong saudara. Makanya dia berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mau yang baik, mau yang buruk, untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Bagi yang percaya, amin. Iya, kalau nggak percaya ya nggak bisa. Jadi seringkali yang menghalangi kita untuk dapat melihat kuasa Allah dinyatakan ketidakpercayaan kita, saudara. Iya, kadang-kadang ya kita mah rajin ke gereja mah, ya rajin pelayanan. Ya doa kadang-kadang ketika masalah persoalan datang. Tapi ketika ditanya, yakin nggak? Nggak tahulah, terserah tuh Tuhan, ya kan kita. Makanya lagunya, suka-sukamu lah tuh Tuhan. Terserah Tuhan lah katanya begitu ya. Mau nyembuhin ya puji Tuhan, gak nyembuhin puji hantu, ya kan begitu. Ya. Jadi ini sering kali terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita gak percaya kalau Tuhan itu mau dan sanggup untuk menyembuhkan kita. Ya. Kita berpikir hal-hal yang berbeda. Nah, ketidakpercayaan ini yang membuat Tuhan tidak melakukan begitu banyak mujizat di tempat di mana dia dilahirkan. Iya, kenapa? Karena mereka menganggap Yesus itu manusia biasa, padahal dia adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, ya katakan kepada mereka, Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Dia bukan yang biasa, fokus sama Yesus, jangan fokus sama diri kita sendiri. Jadi kalau datang sama Tuhan, saudara yakinlah bahwa Tuhan tuh mau mendengar doa saudara. Saudara sudah dilayakkan karena karya Kristus, amin. Jadi jangan lagi ada berpikiran hal-hal yang lainnya, amin. Ya kadang-kadang ada begitu banyak masalah persoalan, kadang-kadang ini semua terjadi karena kita tidak memahami begitu banyak hal, saudara. Iya. Oleh sebab itu Tuhan ingin supaya kita menyadari hal ini, iya. Ada begitu banyak hal yang dahsyat sebenarnya, ya. Dan segala sesuatu itu tergantung kepada ternyata diri kita sendiri. Nah kita kadang-kadang ingin mendapatkan pertolongan, mendapatkan hal-hal yang luar biasa, tapi itu semuanya masalah karena kita seringkali salah di dalam mempercayai. Kita lebih banyak mempercayai diri kita sendiri yang tidak layak. Padahal yang sesungguhnya kita harus mempercayai Tuhan yang sudah melayakkan saudara. Amin. Sehingga ketika saudara mengalami hal-hal yang penuh dengan masalah, pergumulan, ingat ini Bapak Saudara. Sadar Yesus, sadar sama Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup saudara. Dia ada di mana-mana untuk menolong saudara. Amin. Dan dia ingin menolong saudara. Jadi hari ini apapun tantangan dalam hidup saudara, ingat tuh Tuhan. Amin. Iya. Nah kadang-kadang kalau kita nggak ingat, ini masalahnya. Iya. Nah satu ketika Bapak Ibu Saudara, iya, tanpa disadari ada sebuah kisah yang saya ingin membuat saudara bisa memahami lebih lagi. Iya. Ketika ada orang-orang yang mungkin hari-hari ini memfitnah saudara, menuduh saudara, ya sehingga saudara mengalami begitu banyak masalah persoalan, jangan menyerah. Amin. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego pernah juga mengalami hal yang sama. Akhirnya dia masuk gua singa. Enggak usah takut, Allah turut bekerja. Masuk dapur api, enggak usah takut, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Iya, ya kadang-kadang kita ini nggak memahami, seringkali kita ingin melakukan sesuatu padahal tidak, dengan melakukan apa-apa kita percaya Tuhan, begitu banyak hal yang luar biasa terjadi. Amin.
Amin. Kita seringkali berharap kepada kekuatan diri kita sendiri. Aduh, gua layak apa enggak ya Tuhan, tolong saya nih. Aduh, saya kurang kudus kayaknya nih, mesti banyak doa nih. Yang tadinya 15 menit harus 1 jam, harusnya satu jam harus 2 jam gitu. Seakan-akan itu yang menguduskan kita. Enggak, saudara. Yang menguduskan saudara bukan doa saudara. Yang menguduskan saudara darah Yesus. Amin. Jadi harus mempercayai Yesus, jangan mempercayai kepada usahamu. Saudara, doa bagus, banyak doa juga bagus. Saudara sedang menjalin hubungan dengan Yesus, tapi jangan mempercayai dengan kekuatan diri kita sendiri. Mempercayai bahwa Yesus sudah membayar semua harganya. Amin. Makanya saudara bisa mengalami kesembuhan yang luar biasa. Suatu ketika Bapak saudara diceritakan ada seorang yang lagi sakit. Lalu dia nanya sama orang yang udah sembuh, kamu udah sembuh sakitnya? Udah sembuh. Gimana caranya kamu sembuh? Saya dokter, saya datang ke tabib katanya Bapak saudara. Tabibnya namanya Cung. Datang ke tabib Cung katanya gitu. Ya, kamu sembuh katanya gitu. Ya. Kok bisa? Coba tolong diceritain. Kemarin saya datang ke tabib Cang. Dikasih obat, dikasih ramuan gitu. Bukannya sembuh, tapi saya tambah apa? Tambah parah. Lalu saya pindah ke tabib Cing katanya begitu ya. Di tabib Cing tambah lagi sakitnya katanya. Iya. Obatnya tambah banyak, sakitnya tambah banyak. Lalu saya datang ke tabib Cung, Cang Cing Cung, ya kan gitu. Ke tabib Cung, loh kamu kok bisa sembuh di tabib Cung katanya gitu. Ya puji Tuhan, pas saya datang ke tabib Cungnya nggak ada, katanya begitu saudara. Jadi dia nggak dikasih obat, dia sembuh saudara, ya kan gitu. Ternyata dia sembuh gara-gara apa? Nggak minum obat. Jadi ada banyak hal seringkali kita mempercayakan kepada kekuatan manusia, kepada kekuatan apapun, enggak menyembuhkan kita. Ternyata ketika kita melepaskan itu semuanya, percaya sama Tuhan, kita sembuh. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Belajar banyak di sini Bapak Saudara. Bahwa seringkali ya ada begitu banyak apa yang kita pikirkan, ya memiliki begitu banyak kesalahan. Ayo belajar firman. Makin banyak kebenaran yang saudara pahami akan semakin menolong saudara. Karena ketika kebenaran itu datang dalam hidup saudara mengajarkan begitu banyak hal, maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Amin. Kadang-kadang penyakit bisa sembuh begitu saja oleh karena saudara percaya Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan. Amin. Tiba-tiba mah kok hilang ya, nggak tahu kenapa, obatnya apa, nggak ngerti, tahu-tahu sembuh aja. Ternyata selama ini gua banyak pikiran, nggak tenang, kambuh terus. Ketika saya tenang ternyata sembuh. Jadi akhirnya ada banyak hal tanpa kita sadari Tuhan turut bekerja. Ya, kadang-kadang firman-Nya luar biasa. Hati yang gembira adalah obat. Ternyata hati kita selama ini sedih, susah, ya kan gitu, murung, banyak pikiran. Ini yang menimbulkan banyak penyakit. Ketika kita datang sama Tuhan, percaya sama Tuhan, ternyata kita dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian, amin, kebahagiaan. Itulah yang menyembuhkan kita. Ya, jadi hari ini senggol kiri kanan saudara, jangan gelisah, jangan takut, ya percaya Tuhan saja, sebab dikatakan hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Ya, sekalipun tantangan banyak, pergumulan banyak, ayo kita datang sama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Sehingga saya percaya apapun masalah persoalan saudara, percayalah dengan firman Allah yang luar biasa ini. Ya, Dia Allah yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Amin. Jangan mendua hati, jangan tidak percaya. Percayalah Allah kita luar biasa. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Ayo kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Saya undang tim PW untuk maju ke depan. Haleluya. Semuanya diberkati, amin. Iya, saya rindu Bapak Saudara mengalami begitu banyak hal yang luar biasa sebagaimana kebenaran firman Allah ini. Yuk sama-sama bangkit berdiri saudara, semuanya diberkati amin. Ya, semoga hari ke depan saudara terus diingatkan dengan kebenaran firman Allah. Apapun yang terjadi gak usah takut, gak usah khawatir. Allah kita adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Haleluya, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Allah sanggup untuk melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Haleluya.
Kekuatan di hidupku, Haleluya. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi. Katakan lebih sungguh lagi. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Lebih sungguh lagi kita katakan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Bapa.